Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Dodi di Kang Dodi Channel. Hari ini kita akan lanjutin ya cerita yang kemarin tentang saya. Semoga nggak pada bosen. Karena ini sekarang lagi saya diminta, ada permintaan masuk ke Instagram saya. Pengen tahu tentang saya. Siapa sih Kang Dodi katanya. Makanya saya juga ingat belum pernah kenalin. Episode kemarin sudah sekilas tentang saya dari mulai saya lahir, SD, SMP, SMA, kuliah. Oke, saya lupa tadi waktu itu menyampaikan saya SD di DMI Cisarua Girang. Terus udah gitu saya SMP masuk di SMP Negeri SMP 5 Sukabumi. Saya kemudian masuk di SMA Negeri 2 Sukabumi. Terus kuliah barulah di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Nah, yang belum tahu tentang saya siapa, saya itu dokter hewan. Mungkin sekarang saya akan menyampaikan lagi sedikit lebih dalam tentang diri saya. Apa yang saya lakukan waktu kecil sampai membuat saya bisa seperti ini. Yang penting sih pesan-pesan moralnya. Yang menurut saya ini penting untuk dibagikan. Kenapa? Karena saya yakin semua orang akan menghadapi kesulitan, akan menghadapi kebahagiaan. Nah, ketika ada datang kesulitan, ketika datang kebahagiaan, tinggal tergantung respon masing-masing. Makanya inilah yang akan membedakan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan inspirasi buat para penonton setia Kang Dodi Channel. Saya waktu SMP tadi udah mulai jualan pinggir jalan. Bahkan yang paling saya malu adalah waktu itu, ya namanya juga lagi sekolah ya, SMP gitu, udah mulai ngeliat-liat gitu, ngeliat-liat cewek. Nah, tiba-tiba saya lagi jualan pinggir jalan gitu, jualan perkakas, alat perkakas gitu. Ada orang tua, ada pelanggan gitu, nanya, ini buat apa? Pas saya jelasin semua, ternyata anaknya itu teman saya yang sering saya liatin waktu itu. Tadinya saya malu waktu itu, tapi saya menghilangkan sementara rasa malu saya karena saya ada kebutuhan untuk mencari uang. Jadi kondisi itu membuat saya akhirnya ngapain malu? Ayo, kalau kamu memang mau sesuatu, tunjukkan, kamu jalankan segala macam. Akhirnya saya, ya udahlah, saya nggak perlu malu, saya nggak perlu gengsi atau apa. Saya terus saja jajakan jualan saya, dagangan saya. Terus saya mulai jelasin juga semuanya. Ya, beli juga si ibu itu. Walaupun nyampe ke sekolah, saya akhirnya nggak mau lagi tuh deketin. Karena ketahuan modalnya saya tukang jualan. Itu makanya ya udahlah, lagian waktu itu kan juga cuma lihat-lihat gitu doang gitu. Nah, selanjutnya saya masa SMA, itu menurut saya masa yang sangat luar biasa dalam hidup saya, salah satu waktu SMA, di mana saya bisa berjualan ke pasar, saya bisa sekolah, saya bisa aktif organisasi di sekolah, dan juga setelahnya itu juga saya bisa jadi supir angkot atau juga narik ojek atau juga main sepak bola. Jadi ini suatu hal yang kayaknya padat banget gitu hidup itu. Saya nggak suka main, saya nggak suka jalan-jalan, kemana nggak suka. Yang saya lakukan itu aktivitas itu. Makanya sampai ini saya bilang ini sangat berharga. Kenapa? Sampai sekarang dengan berbagai macam kesibukan saya tetap happy. Saya nggak pernah ngeluh, aduh capek, sama macam enggak. Karena apa? Saya lalui dengan penuh cinta kasih, dengan semangat yang paling dalam ada dalam hati saya bahwa ini adalah hidup saya yang akan saya jadikan. Semoga saya jadi sukses dan saya bisa bermanfaat buat orang lain. Selalu itu. Akhirnya saya bisa lulus SMA dengan kondisi sesibuk itu. Saya bisa lulus SMA dengan sebagai lulusan terbaik di SMA. Saya bisa masuk ke IPB jalur rapot. Itu melalui USMI, undangan seleksi masuk IPB. Itu hanya orang-orang yang pintar.
Berarti saya pintar dong, cerdas dong, alhamdulillah. Itu yang selalu saya syukuri, bahwa satu punya kecerdasan, punya cara berpikir yang cepat. Walaupun banyak juga kelemahan-kelemahan saya nggak, tulisan saya sangat jelek, makanya saya mungkin cocok juga masuk ke kedokteran hewan gitu, karena tulisan saya juga jelek gitu. Nah, di SMA 2 itu banyak memorinya, banyak kenangan-kenangannya. Di SMA 2 saya mulai benar-benar aktif berorganisasi. Saya jadi pengurus OSIS, di paskibra sekolah, pramuka, remaja masjid, teater dan lain-lain. Alhamdulillah dengan berbagai macam kesibukan itu saya belajar memanage diri saya, bukan memanage waktu, karena semua kita punya waktu yang sama, 24 jam. Orang selalu bilang, aduh aku harus ngatur waktu nih gini. Bukan waktu yang diatur. Waktu nggak bisa diatur. Semua jalannya sama setiap detik. Yang bisa diatur adalah siapa? Diri kita sendiri. Kita mengatur diri kita menyesuaikan dengan waktu. Baru kalau orang, tadi saya atur waktunya dulu, nggak akan bisa. Kita nggak akan pernah bisa mengatur detik. 1 menit jadi 50 detik, atau 1 menit jadi 100 detik, nggak bisa kita atur. Yang bisa ngatur adalah bagaimana kita. Bagaimana diri kita mengatur untuk semua bisa terjadi. Salah satu yang selalu saya pegang adalah tentang 100% mungkin dalam 100% waktu. Kenapa? Presiden Jokowi punya waktu 24 jam sehari. Saya punya waktu 24 jam sehari. Masa Presiden Jokowi aja bisa ngurus Indonesia, masa saya nggak bisa ngurus yang sekarang ini gitu? Itu bedanya. Bagaimana kita harus memandang bahwa kita harus bisa manage diri kita. Nah, saya belajar dari zaman SMA. Sampai akhirnya saya masuk kuliah. Masuk kuliah, alhamdulillah saya keterima di IPB. Waktu itu, waktu saya masuk kuliah, ada tetangga saya yang menyampaikan bahwa, wah, sok-sokan masuk kuliah, orang nggak mampu. Ibu kayak kincir. Kalau dibilang tuh kayak siga kolecer, kayak kincir. Kolecer tuh kincir. Kincir itu artinya apa? Berputar. Memang betul. Ibu saya itu berputar dari rumah satu, nyuci, ngepel, nyetrika, pindah ke rumah yang kedua untuk nyuci, ngepel, nyetrika, pindah ke rumah yang ketiga untuk nyuci, ngepel, nyetrika, dan sampai sore seperti itu. Semua orang bisa dibilang mencaci saya sok-sokan kuliah. Tapi dalam diri saya adalah, justru dengan saya berkuliah, insya Allah saya bisa menaikkan harkat derajat orang tua saya. Kenapa? Ya, mereka mungkin nggak bisa kuliah. Makanya mereka nyinyir sama saya. Saya kuliah. Dan ketika kuliah, saya cuma satu. Bagaimana saya bisa lulus sarjana, bagaimana saya bisa jadi dokter hewan. Cuma itu pikiran saya. Jadi akhirnya ketika saya kuliah, di tempat kuliah ini saya dipertemukan sama satu orang, dosen saya yang sangat membantu saya. Dan sejak saya datang ke kampus, saya sama ibu saya berdua ditunjukkan, oh kampusnya akan pindah ke Dramaga. Waktu itu saya teman kencana, akan pindah ke Dramaga. Sampai akhirnya dianterin sama dosen itu. Itu sangat luar biasa. Dan saya baru tahu siapa dosen itu ketika saya menginjak semester 4. Ternyata di situ adalah Pak Eko. Terima kasih Pak Eko, semoga Bapak sehat terus, dan Ibu semua semoga sehat terus. Ini justru saya belajar banyak dari Pak Eko. Saya belajar tentang kemandirian, saya belajar tentang kedisiplinan, saya belajar tentang bisnis, tentang membangun jaringan. Banyak sekali saya belajar. Ketika di kampus, saya juga ketemu sama wanita. Wanita yang sangat spesial buat saya. Sampai sekarang wanita itu sangat spesial. Dan mungkin akan sampai kapanpun akan sangat spesial buat diri saya. Wanita pertama yang saya lihat, yang saya kenal, yaitu namanya Mustika Hidayati, yang sekarang jadi istri saya, jadi ibunya dari anak-anak saya. Hari pertama saya ketemu dia, langsung kuliah sok deket gitu. Besoknya saya nyatakan cinta sama dia, untuk mau nggak untuk jadi istri saya.
Itu luar biasa. Tapi tentang kisah cinta ini akan saya bahas nanti di episode berikutnya. Ya, jangan dulu itu, tenang. Nah, saya mau ceritakan dulu yang lain dulu nih tentang hidup saya di kuliah. Nah, saya dorongan dari orang tua, doa orang tua segala macam, doa dari semua keluarga saya, dukungan tadi dari Pak Eko, dukungan dari DIK, itu sangat luar biasa. Saya bisa kuliah. Waktu kuliah saya sambil jualan telur. Waktu kuliah saya kadang ataupun juga sering mengantarkan putrinya Pak Eko untuk pergi ke sekolah, ngantar sekolah. Pergi sekolah, udah gitu dari sekolah saya sekolah namanya Vira, sekolah Vira, saya ke kampus untuk saya kuliah. Setelah itu saya pergi jemput, pulang, antar Vira ke ke rumahnya. Terus saya mungkin ada sedikit lagi yang diminta Pak Eko untuk melakukan sesuatu. Alhamdulillah sampai baiknya lagi saya tinggal di kampus. Saya tinggal di ruangan Pak Eko. Terima kasih juga Pak Eko. Terima kasih terutama saat itu dekannya Pak Fahrian. Terima kasih banyak saya diberikan tempat di sana untuk bisa tinggal bersama teman-teman di lantai 3 FKH. Itu luar biasa. Balik ke kampus, tidur segala macam, siap-siap lagi, besoknya lakukan lagi jemput Vira, antar sekolah dan bahkan ketika pun saya libur, Vira libur, saya bisa antar Vira untuk berlibur, artinya tapi saya gunakan untuk bersama dengan pacar saya. Nah, aktivitas ini terus saya lakukan. Belajar, bikin event, bikin kegiatan. Saya membangun jaringan. Saya bikin nama itu dulu Afternoon Full Color. Itu ambil alat musik dari salah satu alumni itu Pak Olan. Mereka selalu meminjamkan alat musik band Pak Olan ke kami untuk selalu pinjam untuk kita bikin acara musik. Bikin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lainnya. Banyak hal. Inilah yang membentuk saya. Akhirnya saya bisa mempunyai banyak jaringan. Banyak alumni-alumni, saya belajar di sana tentang bisnis. Saya belajar tentang berbagi. Saya belajar tentang disiplin. Saya belajar tentang segalanya. Dan pasti saya juga belajar tentang hidup pastinya. Ya alhamdulillah, tahun 2006 saya lulus dokter hewan. Tahun 2006 saya menikah. Tahun 2006 saya memulai pekerjaan pertama. Di 2006 itu sangat luar biasa. Saya lulus saya kerja dulu. Setelah kerja saya kompre dokter hewan. Setelah kompre dokter hewan, berapa hari kemudian saya nikah. Tahun 2006. Jadi saya udah punya kerjaan, saya bisa menikah. Ini luar biasa, alhamdulillah. Dari situ saya bekerja dan ini memang agak sedikit kontradiktif antara waktu saya kuliah dengan bekerja tentang hubungan saya dengan istri saya. Waktu dulu pacaran, kita satu kampus. Setelah nikah, malah jauhan. Saya di Medan, dia di Lampung. Sangat jauhan. Inilah perjalanan selama masa saya sekolah, SMA, dan kuliah yang begitu membentuk tentang kepribadian saya. Akhirnya saat ini saya yakin orang tua saya bangga dengan apa yang bisa saya capai. Saya pun juga bangga. Saya bangga saat ini saya punya anak 3 dengan istri seorang yang penuh cinta, yang selalu support suaminya, yang sayang juga sama suaminya, yang selalu perhatian, yang selalu turut apa kata suami. Saya bangga di sisi berkeluarga, saya bangga juga di sisi bisnis. Mungkin saya akan kupas lagi nanti tentang bagaimana jalannya sampai ke bisnisnya. Tapi nanti kita akan banyak episode, beberapa episode akan kita sambung tentang bagaimana saya kok bisa berbisnisnya.
Tapi yang paling jelas tadi, saya dibentuk dengan bagaimana saya di sekolah, bagaimana saya di kampus. Pembentukan diri tentang bagaimana tentang kedisiplinan, bagaimana tentang perjuangan, bagaimana tentang semangat, bagaimana tentang cinta, bagaimana tentang kita berbagi kasih, bagaimana kita tentang bahwa kita tuh bisa peduli dengan yang lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana tentang selalu minta restu dari orang tua. Itu paling penting. Karena semua akan diridhoi oleh Allah kalau orang tua kita ridho. Makanya terus minta restu sama orang tua. Saya rasa untuk episode ini cukup dulu. Kita sambung ke episode berikutnya yang pastinya kenapa seorang Dodi Suparno bisa jadi seperti pebisnis sekarang ini. Itu tahapan-tahapannya seperti apa. Terus aja ikuti Kang Dodi Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke banyak orang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga kita bisa senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.